pemeriksaan tiga pemeriksaan utama. Dan apabila ada teman-teman atau para audiens yang menonton ini ingin menanyakan sesuatu, silahkan komen di bawah, tanyakan apapun yang Anda mau, dan saya berikan saran kira-kira berikutnya saya akan membuat konten video apa tentang ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Dr. Niko Febrianto Kurniawan. Jadi saya akan bahas dulu apa itu demam. Kita akan membahas dari awal sampai akhir terapi dan bagaimana cara kita mengeceknya. Jadi kalau kita bicara tentang demam menunjukkan suatu gejala bahwa tubuh kita sedang terinfeksi. Apakah itu terinfeksi virus, bakteri, atau jamur. Itu semua infeksi tersebut akan menyebabkan suatu gejala demam. Dan demam sendiri biasanya hanya merupakan suatu gejala. Biasanya demam setelah beberapa saat akan menimbulkan gejala lain, seperti misalkan gejala batuk, gejala pilek, mata merah, sakit tenggorokan, kemudian sakit perut, mual muntah, atau nyeri saat berkemih, dan lain-lain. Jadi demam ini merupakan tanda atau sinyal di dalam tubuh kita bahwa kita atau seorang manusia sedang terinfeksi oleh mikroorganisme lainnya. Bagaimana cara kita mengukur demam? Demam itu adalah keadaan di mana tubuh kita memiliki suhu tubuh yang tinggi. Jadi nilai normal suhu kita ketika kita cek suhu adalah 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Ketika suhu di atas 37,2 itu menandakan bahwa badan kita akan mengalami suatu proses demam. Suhu di bawah 35 derajat Celcius disebut sebagai kondisi hipotermi atau disebut sebagai kondisi di mana suhu di dalam badan berkurang atau turun sehingga menyebabkan gejala-gejala yang cukup berbahaya juga. Karena ketika hipotermi atau suhu badan turun drastis menyebabkan aliran darah ke otak, ke jantung juga akan berkurang sehingga menyebabkan badan menggigil kedinginan, pusing, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas lebih lagi adalah kondisi demam. Suhu normal manusia 36,5 sampai 37,2. Disebut dengan hiperpireksia atau demam tinggi adalah suhu manusia di atas 41,1 derajat Celcius. Tentu demam yang tinggi juga tentunya tidak baik buat manusia, terutama yang paling dikhawatirkan adalah demam pada anak-anak. Lalu bagaimana cara kita mengukur demam? Demam dapat kita ukur dengan beberapa alat yang sering kita dapatkan di pasaran adalah beberapa alat ukur suhu. Yang pertama adalah termogan. Nah, di sini beberapa alat suhu yang saya pakai di tempat praktek saya ini adalah termogan. Jadi ini pemakaiannya adalah sekitar 5 sampai 7 cm di atas permukaan kulit. Jadi setiap alat itu memiliki cara pengecekannya masing-masing. Kebetulan di alat yang saya pakai ini memiliki jarak ukur antara kulit permukaan dan sensor yang ini adalah sekitar 5 sampai 7 cm. Cara pengecekannya adalah kita tempelkan saja di permukaan baik di dahi ataupun di kulit. Misalkan kita cek di sini. Ya, ini jaraknya 5 sampai 7 cm ya. Ya, suhunya bisa dilihat 35,8. Ya, coba kita cek di tempat lain. Ya, suhunya 35,4. Kita cek di dahi. Suhunya 36,6. Kita cek di tempat lain. Suhunya 36,3. Ya, ini adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengukur suhu. Berikutnya adalah termometer digital. Nah, ini cara pemakaiannya dapat diletakkan di ketiak. Nah, ini dipencet. Kemudian bagian yang berwarna silver ini ditempel bisa di ketiak atau di mulut ataupun di dubur pada anak-anak. Nah, ini juga nanti akan kelihatan angkanya. Yang ketiga adalah alat ukur menggunakan termometer air raksa.
Ini adalah termometer air raksa. Nah, ini adalah beberapa contoh alat yang bisa dipakai untuk mengukur suhu badan manusia. Nah, dari semua alat yang tersedia ini, menurut saya yang paling bagus adalah alat ukur suhu yang ditempelkan di permukaan atau dikempit di ketiak atau di permukaan kulit seperti ini atau ini. Tapi penggunaan termogan juga bisa dipakai karena sedang musim pandemi seperti ini. Jadi kita meminimalkan kontak dari pasien satu ke pasien yang lain dengan menggunakan alat sensor seperti ini. Nah, berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mengukur periode atau lama demam. Seringkali pasien yang datang ke tempat saya itu salah dalam menghitung lamanya demam. Jadi misalkan pasien datang ke tempat saya hari Kamis, anak pasien tersebut demam sejak hari Rabu. Kalau secara perhitungan dari Rabu ke Kamis adalah 24 jam, yang artinya hanya terjadi baru 1 hari. Tapi rata-rata pasien salah mengartikan. Jadi ketika berobat hari Kamis, panasnya dimulai dari hari Rabu, mereka mengatakan demam adalah 2 hari. Dan itu adalah tidak tepat. Kenapa? Karena perhitungan demam yang baik adalah dihitung per 24 jam saat demam tersebut terjadi. Jadi ketika pasien datang ke tempat kami hari Kamis, ternyata pasien tersebut demamnya hari Senin, berarti lama demam saat itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yaitu adalah 3 hari. Kenapa penghitungan hari ini sangat penting? Karena lamanya demam ini mempengaruhi pemeriksaan dan terapi yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, demam 1 hari ini masih sangat luas sekali kemungkinan dari penyebabnya. Bisa saja hanya gejala flu biasa atau hanya seperti meriang-meriang biasa. Nah, untuk demam 1 hari kita harus terus mengobservasi dan terus memberikan obat-obatan, dan sambil kita tunggu beberapa hari kemudian untuk mampu memberikan atau menyarankan memberikan pemeriksaan laboratorium lainnya. Yang kedua, ketika demam lebih dari 1 hari, kita anggap sebagai 2 hari, itu kita dapat melakukan pemeriksaan segera. Itu misalkan pada kasus demam berdarah, kita dapat melakukan pemeriksaan yang namanya NS1. Itu adalah pemeriksaan cepat terhadap TB. Jadi ini dapat melihat apakah seseorang anak atau seorang pasien terinfeksi TB atau tidak dengan menggunakan cek yang disebut sebagai NS1. NS1 ini akan melihat apakah seseorang terinfeksi virus dengue atau virus demam berdarah atau tidak. Kemudian demam hari ketiga atau lebih, itu kita harus bisa mengarahkan pasien untuk melakukan pemeriksaan lab agar pemeriksaan atau obat yang kita berikan tuh dapat lebih tepat. Jadi kalau demam sudah hari ketiga atau lebih, biasanya saya menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan tiga pemeriksaan utama, yaitu pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap, pemeriksaan bida, dan pemeriksaan urin rutin. Jadi ketiga lab ini hanya efektif atau terpakai ketika demam sudah melebihi dari 3 hari atau lebih. Jadi sebelum 3 hari itu tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Kenapa? Karena masa inkubasi penyakit atau gejala penyakit atau perubahan laboratorium terhadap suatu penyakit belum tampak pada hari ketiga atau kurang. Oleh karena itu, apabila anak Anda demam 1 hari atau 2 hari, tidak usah terlalu cemas, cukup diberikan obat-obatan dulu sementara agar demam bisa turun. Dan apabila demam terus berlanjut atau bertahan sampai 3 hari atau lebih, segera konsultasikan dengan dokter Anda untuk dapat memberikan pilihan laboratorium atau pemeriksaan darah yang lebih tepat lagi. Kemudian adalah penanganan sementara saat demam. Banyak sekali orang tua yang cemas datang ke tempat kami mengatakan bahwa demam tinggi, anaknya tidak bisa tidur, gelisah, tidak bisa makan, tidak mau minum gitu ya. Jadi pertama-tama saya akan mengajarkan memberikan tips bagaimana langkah yang kita lakukan ketika anak kita demam di rumah, tidak mau makan, tidak mau minum. Jadi pertama adalah kita dapat mengkompres dengan menggunakan air hangat. Air hangat ini dapat membantu
mengurangi panas di dalam di badan anak, terutama di anak, yaitu dengan cara mengkompres dengan menggunakan air hangat. Jadi handuk bisa kita gunakan handuk kecil, dapat kita rendam dengan air hangat, lalu kita tempelkan di beberapa tempat, misalkan di ketiak ataupun di dahi. Harapannya dengan memberikan kompresan tersebut akan membantu menyalurkan panas yang ada di dalam tubuh badan anak kecil. Yang kedua, hindari menggunakan pakaian atau jaket yang terlalu tebal, karena panas itu dapat menguap apabila permukaan baju atau jaket itu tipis atau dapat mendapatkan aliran udara, itu akan membantu mengurangi demamnya. Jadi ketika anak Anda demam, jangan gunakan atau jangan berikan jaket yang sangat tebal ataupun selimut yang sangat tebal. Cukup berikan baju yang tipis dan nyaman serta selimut yang tipis dan nyaman saja. Tujuannya agar suhu badan panas itu dapat menguap juga, sehingga akan mengurangi temperatur di dalam badan anak Anda. Yang ketiga, ketika badan seseorang demam, perlu ditingkatkan cairan dan nutrisi yang adekuat. Artinya kebutuhan cairan seseorang akan meningkat ketika badan kita demam. Oleh karena itu, ketika anak Anda demam, berikan minuman sebanyak-banyaknya semau anak Anda, sehingga dapat berkontribusi untuk mengurangi suhu badan anak Anda. Yang keempat adalah dengan memperbanyak aktivitas atau melakukan kegiatan yang dapat mengeluarkan keringat. Karena ketika kita berkeringat itu akan mengeluarkan udara panas dalam badan, sehingga uap panas juga akan menguap, sehingga akan mengurangi demam pada anak atau badan Anda. Jadi biasanya seringkali saya menyarankan pasien untuk diupayakan untuk dapat berkeringat ya Pak ya, misalkan dengan melakukan olahraga ringan, dengan lari-lari atau jogging, sehingga berkeringat, sehingga keringat tersebut membantu penguapan dari suhu panas di dalam badan. Atau bisa juga pada orang dewasa, saya sarankan untuk makan makanan yang hangat atau minum minuman yang hangat, sehingga badan dapat mengeluarkan keringat, sehingga membantu mengurangi demam atau suhu badan tersebut. Tips yang terakhir adalah dengan menggunakan obat-obatan. Beberapa obat-obatan itu perlu disediakan oleh orang tua atau di rumah untuk dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tengah malam, ketika tiba-tiba anak kita demam atau kita demam, kita mempunyai satu, misalkan paracetamol. Paracetamol itu adalah obat yang dapat dibelikan bebas di apotek tanpa menggunakan resep, bisa, karena termasuk obat yang dijual bebas. Untuk dosisnya tentu Anda harus konsultasi dengan dokter untuk mengetahui dosis yang lebih tepat, terutama pada anak-anak ya. Pemberian paracetamol sendiri dapat diberikan sampai 4 kali sehari dengan menggunakan dosis yang aman. Ya, video kali ini cukup sekian dulu untuk teman-teman yang telah nonton. Terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Yang belum memberikan like, berikan tombol like, sehingga dan apabila ada teman-teman atau para audiens yang menonton ini ingin menanyakan sesuatu, silakan komen di bawah, tanyakan apapun yang Anda mau, dan berikan saran kira-kira berikutnya saya akan membuat konten tentang video apa, tentang penyakit apa. Silakan komen di bawah, nanti saya akan mencoba membuatkan video yang Anda perlukan tersebut. Terima kasih semua.